Ada 3 cara untuk Anda bisa menempatkan atau bisa menentukan orang yang tepat. Pertama, sumbernya. Apakah Anda bisa memiliki satu sistem rekrutmen sehingga Anda pasang di satu platform locker, ya, dan di situ bisa mendapatkan orang-orang yang memang qualified. Bukan hanya itu saja, mungkin Anda bisa mendapatkan dari referensi atau headhunter, gitu ya, pencarian qualified manager, di mana Anda bisa punya satu sistem rekrutmen yang bisa menghasilkan orang-orang yang tepat. Itu satu, sourcing-nya. Kedua, bagaimana Anda bisa menseleksi dari sekian banyak kandidat yang masuk, bagaimana interview Anda, bagaimana penyeleksian Anda di dalam menentukan orang-orang yang tepat. Ketiga, scorecard. Scorecard berarti adalah bagaimana Anda bisa menilai dan mengukur orang tersebut apakah masuk indikator apa enggak. Jadi 3 hal itu, ya, menentukan orang tepat sebagai core manager. Penting, karena begini, lajunya bisnis, ya, perkembangan bisnis bisa jadi ditentukan oleh bagaimana eksekusi dari si manajer ke bawah. Biasanya CEO tidak langsung turun ke bawah. Ada juga CEO yang langsung ke bawah. Saya sudah jelaskan di beberapa video saya. Chief Everything Officer, semua saya. Tapi ada beberapa CEO yang saya punya core leader, saya punya core manager. Nah, saya biasanya menginstruksikan kepada mereka dan mereka yang akan mengeksekusi ke bawah. Nah, pertanyaan, apakah Anda sudah happy dengan performance dari perusahaan Anda? Apakah Anda sudah happy dari performance dari eksekusi, ya, dari tim Anda secara dari level manager, supervisor, dan staff? Apakah Anda sudah happy? Apakah sesuai dengan ekspektasi Anda? Saya hanya ingin kasih tips kepada Anda bahwa begini, waktu pada saat Anda rekrut sales manager, contohnya misalnya sales manager, ya, pertanyaannya adalah begini, ada 3P yang harus Anda juga tanyakan, ya. Sekali lagi, ini adalah salah satu yang saya lakukan juga dan saya coach klien saya, ya, pada saat kita interview atau mungkin kalau sudah terlanjur direkrut, ya udah, berarti kita review. Pada saat kita review, pertama-tama ada 3P, ya, yang harus Anda tanyakan. Yang pertama, bagaimana, ya, pencapaian Anda dibandingkan dengan previous sebelumnya. Jadi P yang pertama, bagaimana pencapaian Anda dibandingkan dengan previous sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Pencapaian saya bulan ini lebih bagus atau lebih jelek atau sama aja dibandingkan dengan bulan lalu, dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pertama perbandingannya adalah bagaimana pencapaian saat ini dibandingkan dengan bulan lalu, dibandingkan dengan tahun lalu, bulan yang sama, dan sebagainya. Itu adalah evaluasi pertama. Atau pada saat kita menginterview, itu adalah pertanyaan pertama. Bagaimana waktu di perusahaan yang sebelumnya, performance Anda dibandingkan dengan performance sebelumnya sebelum Anda bekerja di perusahaan tersebut. Bagaimana Anda bisa menunjukkan prestasi di dalam perusahaan Anda yang Anda bekerja dulu. Salah satunya itu. Jadi P yang pertama adalah pencapaian prestasi dibandingkan dengan previousnya atau sebelum pencapaian sebelumnya. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah bagaimana pencapaian ini, ya, apakah sesuai dengan plan? Apakah pencapaian saat ini sesuai dengan plan, sesuai dengan perencanaannya? P yang kedua adalah bagaimana pencapaian saat ini sesuai nggak dengan plan atau perencanaan yang sudah dibuat? Ya, kalau interview berarti sama. Apakah pencapaian Anda selama ini sama nggak dengan perencanaan yang Anda buat? Dia bilang sama. Oke, bisa dibuktikan, bisa dijelaskan, atau Anda punya pengalaman itu, boleh tolong di-share kepada kita. P yang kedua. P yang ketiga adalah bagaimana pencapaian Anda itu bisa dikoordinasikan kepada peers. Peers itu berarti kepada tim. Kepada tim itu bagaimana dikoordinasikannya? Apakah mereka juga menjalankan dengan baik, optimal, teamwork-nya bagus? Nah, bagaimana pengalaman Anda? Ceritakan seperti itu. Jadi ada 3 hal, 3P. P yang pertama, pencapaian dibandingkan dengan previous atau pencapaian sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana pencapaian dibandingkan dengan plan-nya. Apakah sesuai ataukah jauh di bawah plan atau mungkin sama sekali tidak sama dengan plan. Yang ketiga, apakah pencapaian itu bisa dikoordinasikan, ya, kepada timnya dan timnya bisa eksekusi dengan baik dan optimal. Bagaimana penjelasannya? Jadi dari 3 itu kita bisa menentukan apakah orang ini adalah orang yang tepat atau bukan, ya. Kesatu adalah bagaimana pertanyaan kita pada saat interview ataupun pada saat kita mereview core team. Yang kedua, kita juga harus tentukan, ya, KPI atau scoringnya untuk sales manager. Contoh ini sales manager, contoh ya. Contoh adalah sales manager. Contoh, ya. Bisa jadi mungkin Anda punya operation manager atau Anda punya marketing manager, ya. Saya contohnya adalah sales manager.
Oke, contohnya misalnya saya sudah dari awal mempertegas kepada sales manajernya, oke, ada 4 indikator yang ingin saya minta Anda buktikan kepada saya, supaya saya bisa melihat itu adalah menjadi prestasi Anda. Yang pertama, saya minta gross revenue ataupun pencapaian omset di dalam perusahaan saya itu dari yang misalnya contohnya saya 3M jadi ke 4M dalam 6 bulan ini. Dari 3M ke 4M dalam 6 bulan ini. Jelas. Scoring card yang pertama. Scorecard yang kedua adalah saya inginkan adalah gross margin dari produk-produk yang dijual itu tetap stabil di 35%. Misalnya contoh, saya ingin adalah penjualan produknya marginnya secara gross margin sama, stabil 35%. Artinya adalah bahwa jangan sampai udah ada sales manager tapi dia menjual produk-produk yang low margin. Ya, biasanya low margin mungkin lebih mudah dijual, tapi yang high margin ada tantangannya. Nah, dari CEO jelas saya minta ada stabilisasi ataupun ada satu angka yang stabil tentang gross margin dari produk-produk yang dijual, sehingga gross marginnya sama. Karena nanti akan menentukan ke profit, ya. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah saya juga minta tim salesmu masuk ke level A semua. Jadi pada saat mereka dilihat KPI-nya, semuanya masuk ke rankingnya A semua. Kita ada punya indikatornya semua. Jadi jangan sampai supervisor salesnya ataupun salesnya itu di bawah rata-rata yang kita mau. Jadi apa ya, ada nilainya B atau C. Kalau bisa yang C tolong dieksekusi. Tolong jangan sampai ada di sana. Saya maunya semua level sales di level A sehingga performance-nya bisa baik. Itu indikator ketiga. Indikator yang keempat adalah saya juga minta sebagai seorang sales manager, kamu juga harus bisa memberikan satu strategi baru, satu inovasi pemikiran baru kepada saya yang saya bisa approve dan sehingga bisa dijalankan. Jadi ada 4 indikator yang saya minta kamu tolong pikirkan dan kamu tolong buktikan kepada saya. Nah, kalau kita jelas seperti itu, ya, pastinya kita akan, sebelum kita bisa menentukan orang tersebut, kita kan pasti akan lihat kira-kira dari ekspektasi saya, ya, itu orangnya kayak gimana ya karakternya. Satu, mesti goal oriented. Kedua, mesti punya target yang dia benar-benar high achiever type of person gitu. Orang-orang yang memang suka dengan tantangan. Ketiga, tidak mudah menyerah gitu kan. Keempat, tidak mudah baper. Kelima, bisa leadership-nya bagus, bisa mengkoordinasi dengan timnya dan sebagainya. Kelima, bisa menentukan mana yang perlu di-hire, mana yang tidak. Keenam, bisa mem-fire mungkin orang-orang yang memang tidak diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Ketujuh, mungkin orang tersebut bisa menerima feedback, mau terima masukan, sehingga dia terus bisa berkembang. Ada beberapa kriteria. Nah, pertanyaan buat Anda, apakah saat ini Anda punya manajer? Ya, Anda melihatnya sampai sedetail itu apa enggak? Nah, bisa jadi, mungkin kenapa kita tidak bisa menilai sedetail itu? Bisa jadi, mungkin ya banyak faktor. Ya, mungkin Anda rekrut dia dari bawah, ya nggak salah, ya karena Anda nggak tahu cara rekrut dari atas, ya Anda dari bawah. Oh, dia dari sales bagus, jadi supervisor, terus jadi manager. Ya udah, berarti standarnya standar sales. Ya, dia mungkin leadership-nya harus dilatih lagi, harus diasah lagi karena dari bawah. Untuk jadi sales, jago. Untuk jualan, bisa. Tapi untuk manage tim, untuk menentukan orang yang tepat, untuk punya satu strategi dan sebagainya, mungkin harus dilatih. Ya, kalau sebaliknya, kalau kita rekrut dari luar, apakah sourcing-nya tepat? Apakah indikatornya jelas? Apakah pertanyaan-pertanyaan pada saat interview juga tepat? Nah, penting sekali. Ya, jadi saya ingin sharing kepada Anda di video ini adalah bahwa sebagai seorang CEO, ya, tugas Anda adalah is about who. Who yang tepat, who yang bisa Anda tentukan, who yang Anda hire, who yang Anda pilih, itu paling penting. So, semoga bermanfaat. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.